Perkenalkan, nama saya Roma Olih Utasawit dengan NIM 11191106110, kelas MA 19A1, Keuangan. Video ini saya buat untuk menjawab salah satu ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Ibu Dr. Fitri Rezeki, MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik ekonomi internasional. Yang pertama itu pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang pada pembelajaran ini dibahas serta dipelajari dan juga melakukan penganalisaan mengenai transaksi dan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi internasional itu sendiri. Yang salah satunya adalah kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, perdagangan dan urusan keuangan serta moneter sekaligus organisasi ekonomi milik pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki jalinan interaksi antar negara juga merupakan bagian dari ekonomi internasional. Konsep tentang ekonomi internasional menggunakan metode analisis dasar yang sama dengan cabang-cabang ilmu ekonomi lainnya, sebab perilaku dan motif individu sama dalam perdagangan internasional seperti hal lainnya transaksi domestik. Ilmu ekonomi internasional terdiri dari masalah-masalah khusus seperti interaksi ekonomi antara negara-negara. Berbagai topik yang selalu dibahas dan bahkan berulang di dalam pembelajaran ekonomi internasional adalah keuntungan dari perdagangan, pola perdagangan, proteksionisme, neraca pembayaran, penentuan nilai tukar, koordinasi kebijakan internasional, dan pasar modal internasional. Ekonomi internasional dibedakan pada dua bagian. Yang pertama itu teoritis. Teoritis terbagi ke dalam teori perdagangan internasional dan ekonomi moneter internasional. Kedua bagian dan subbagian tersebut sangat penting dalam memahami hubungan ekonomi internasional. Bagian teoritis mencoba menjelaskan fenomena prinsip umum dan kerangka logik dapat digunakan untuk mengatur atau mengarahkan pemahaman peristiwa aktual. Halnya, teori ekonomi lainnya sering menggunakan model-model matematika untuk menjelaskan fenomena. Teoritis yang dibagi ke dalam dua bagian, teori perdagangan dan moneter juga mencakup aspek-aspek ekonomi fisik dan normatif. Kedua itu ada deskriptif. Bagian deskriptif terkait dengan deskripsi transaksi ekonomi internasional yang terjadi, seperti aliran barang dan uang, perjanjian internasional, organisasi internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Berikut ini ada beberapa ruang lingkup yang dapat dijadikan pembagian berdasarkan sifat-sifat tertentu. Yang pertama itu ada teori dan kebijaksanaan dalam perdagangan nasional. Yang kedua, teori serta kebijaksanaan dalam bidang keuangan dan juga moneter dunia internasional. Yang ketiga, pembentukan organisasi-organisasi dan unit kerjasama ekonomi internasional. Dan keempat, berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional. Juga ada beberapa faktor yang sekiranya dapat mendorong sebuah negara untuk menunjang kegiatan ekonomi internasional. Antara lain, yang pertama itu ada memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang tujuannya agar dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek untuk dapat mengelola sumber daya. Yang ketiga, memiliki kelebihan produk atau barang di dalam negeri sehingga melakukan ekonomi internasional merupakan hal yang tepat. Dan yang keempat, adanya perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, adat istiadat, iklim yang dimiliki suatu negara sehingga hasil atau jenis produksi yang dihasilkan antara negara satu dengan negara yang lainnya mengalami perbedaan. Yang kelima, terdapat era globalisasi di mana tiap satu negara tidak mungkin bisa hidup dengan sendirinya tanpa bantuan dari negara-negara lain. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang atau jasa yang memang sedang model di zamannya. Yang ketujuh, terakhir, adanya keinginan untuk dapat membuka suatu peluang kerjasama serta hubungan-hubungan diplomatik yang dilakukan dengan masyarakat dari negara-negara lain. Dan video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.